Perkenalkan, nama saya Putri Pangaribuan dengan NBI 1462000254. Di sini saya akan membangun jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita ke router 0. Router 0 kita akan mengganti itu menjadi CFE. Sebelum kita mengganti, kita on-kan dulu. Kita ganti ke CFE. Sesuaikan dengan kebutuhan routernya. Lakukan hal yang sama juga pada setiap router. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali routernya. Di sini kita ganti juga di semua router. Setelah itu kita ke pemasangan kabel. Kita di sini menggunakan kabel strike dan kabel cross. Di mana router itu kita akan membuat router ke switch, kita akan buat fast Ethernet. Kita salah kabel. Kita menggunakan kabel strike ya untuk router ke router itu menggunakan kabel cross. Di sini kita tandai dulu agar kita melihat fast Ethernetnya. Kita buat ulang, kita gunakan strike antara router dan PC. Kita menggunakan fast Ethernet 0/0 untuk router dan switch. Bagus juga dengan seterusnya. Pada router ke switch itu menggunakan kabel crossover. Di sini kita menggunakan topologi ring. Kita menyambungkannya. Kalau router ke server menggunakan kabel strike. Kalau switch ke PC, kita menggunakan kabel strike juga. Di sini videonya akan dipercepat. Di sini kita akan membuat penamaan IP pada setiap server dan switch. Server dan router dan switch.
yang dimana itu kita menggunakan IP address 162.54.54.1.0 itu antara router 0 dan switch router 1 menggunakan 162.54 itu saya menggunakan IP address. Nah, kalau router 2 itu menggunakan 1 2 yang antara server 0 dengan router 0 dengan server itu menggunakan IP address 192. Di sini kita perbaiki. Kita buat slashnya di sini 24, 25, 26, 27. 2 Sekarang kita membuat IP pada setiap router. Di sini antara router 0 dengan 1 itu menggunakan IP address 11, router 1 dengan 2 itu menggunakan 12, router 2 dengan 0 itu menggunakan 13. Kita buat /30 pada setiap router yang menghubungkan. Selanjutnya kita ke server 0. Kita akan masukkan IP pada server 0. Nah, ini kita menggunakan 192. Kita copy 2. Di sini karena menggunakan /27 kita ganti jadi 224. Kita menggunakan default gateway dari DNS servernya, dari IP pada server kita ganti jadi .1. Kalau DNS server mengikuti IP yang pada server. Kita lihat dulu. Nah, sekarang kita ke router 0. Di sini kita akan membuat IP pada setiap yang menyambungkan antara router ke switch, router ke router, dan router ke server. Nah, karena di sini fast ethernet 0/0 itu menghubungkan switch dengan router, kita buat .1. Jangan lupa untuk membuat slash ya. Di sini kita menggunakan /24 fast ethernet 1/0 itu menyambungkan router 0 dengan router Kita lakukan hal yang sama juga dengan fast ethernet 0 dan /2. Kita buat .1. Nah, nanti itu yang .1 itu menghubungkan antara router 0 dengan 2. Kita atur di fast ethernet itu di router 0 itu .1. Nanti di router 0 itu kita .1 kan, kita di router 2 kita .2 kan. Begitu juga sama dengan nanti router 2. Di router 0 kita .1, nanti kita di router 2 kita buat .2.
melakukan hal yang sama pada setiap router. Di sini videonya saya akan percepat. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada setiap PC. Sebelumnya kita lihat dulu apakah sudah sama. Nah, di router 2 itu akan menerima titik 2, dan di router 1 itu kita buat semua titik 1, 11.11.11.1. Nah, sekarang kita akan masukkan IP pada setiap PC, yang dimana itu ini menggunakan 1.62, 54.2. Di sini juga 255.2.0 karena menggunakan /24. Di sini kita akan default gateway tadi kan 192, menggunakan itu IP yang pada yang di router kita menggunakan .1. Kita buat sebenarnya .1 tadi salah program, kita nanti ganti di video selanjutnya. Lakukan hal yang sama setiap PC. Nah, di default gateway itu mengikuti router yang IP routernya, tapi kita .1 kan. Tapi DNS server itu mengikuti IP yang ada pada setiap server. Di sini kita akan mempercepat videonya. Nah, karena di sini tadi ada salah IP, kita ganti jadi jadi 72. Kita ganti IP addressnya jadi 72. Mohon maaf kesalahan dalam pemasukan IP.
kita periksa dulu karena di sini ada kesalahan sedikit dalam pemasukan IP. Seharusnya di sini itu kita menggunakan 172 bukan 162. Mohon maaf, kita ganti jadi 172. Kita ke IP PC-nya PC 6, kita lihat IP-nya, kita ganti jadi 172. Udah selesai, kita itu ke PC selanjutnya kita ganti jadi 172. Itu dalam setiap PC router itu kita tidak boleh sama dalam menggunakan IP, takutnya menjadi tabrakan. Jadi kita buat beda IP saja. Sekarang kita di sini di router 2 kita ganti juga jadi 172 ya. Nanti pengiriman pesan dan setting selanjutnya kita tidak salah atau tidak terjadi error. Nah, di sini kita periksa dulu apakah sudah benar. Nah, di sini sudah benar dalam pemasukan IP address. Sekarang kita masukkan RIP. Kita ke RIP. Lalu kita ke RIP pada router 0. Kita masukkan semua IP address yang terhubung pada setiap router. Di sini kita kan router 0 itu terhubung ke server. Nah, ke server, ke switch, dan ke router. Kita buat IP pada yang terhubung pada router 0. Di sini kita masukkan servernya dulu, IP server, terus IP yang terhubung ke switch dan yang terhubung ke router 1 dan router 2. Sekarang kita ke router 1, kita atur RIP-nya sama juga. Yang terhubung ke router 1 itu kan ada servernya juga, kita harus masukkan IP pada router 1 yang menghubungkan server. Kita masukkan IP servernya, baru kita masukkan ke router 0 yang menghubungkan dia ke router 0 itu menggunakan IP address 11. Begitu dengan selanjutnya router 0 itu menyambungkan ke router 1 menghubungkan ke switch, kita menggunakan IP yang ada pada switch. Kita add yo. Lanjutnya kita ke router 2, sama juga. Yang terhubung ke router 2 itu kan server juga, switch, dan antara router. Kita masukkan IP-nya. Di sini kan sudah selesai pengaturan RIP. Sekarang kita pengiriman pesan. Kita coba pengiriman pesan antara PC 0 dengan PC 1. Di sini masih valid antara PC 1 dengan 3. Kita coba lagi, ternyata sudah bisa. Di sini semua PC sudah terhubung. Selanjutnya kita ke PC 0. Di sini kita akan mengatur servisnya FTP. Nah, di sini kita akan mengaturnya.
kita akan masukkan username. Itu contohnya seperti saya akan buat PC0. Terlebih dahulu kita hapus dulu, kita hapus Cisco-nya dulu. Kita buat PC0. Kita buat passwordnya 1 2 3 4. Kita checklist semua, tapi nanti untuk PC 1 dan 2 kita read, rename, dan list. Butuh orang selanjutnya yang di PC pertama itu yang kita buat checklist semua, yang PC pertama pada setiap routernya. Di sini PC 0 kan PC pertama pada router 0. Nah, di sini kita centang semua saja, tapi selanjutnya kita cuman buat read, rename, dan list saja. Lakukan kepada setiap penamaan PC yang ada pada server, yang ada pada setiap router. Di sini kan kita menggunakan 9 PC. Nah, kita buat semuanya. Sekarang kita pengaturan server, kita ke command prompt, kita manggil FTP IP yang ada pada server. Tapi gara-gara di sini yang di FTP kita belum buat server 0 tadi, kita buat tambahin itu server 0-nya pada FTP dengan server 0. Kita list kita centang semua. Di sini kita ganti passwordnya dengan menggunakan 4567. Kita centang semua, baru kita add-kan. Selanjutnya kita ke desktop terus command prompt. Di sini kita manggil FTP-nya dengan IP FTP, terus username-nya PC0 karena kita menggunakan PC0. Terus kita dir, di sini sudah jalan. Selanjutnya kita ke PC3. Kita melakukan dengan hal yang sama. Kita memanggil IP pada server. FTP ke IP server. Bukan hal yang sama. Di sini username-nya kita taruh itu PC3 karena kita mengkliknya itu di PC3. Nah, di sini kita buat passwordnya dengan password yang tadi 123. Nah, terus kita dir. Nah, di sini sudah jalan programnya. Ini kita perhatikan dulu apa yang kurang, siapa tahu ada yang salah.
Selanjutnya kita ke PC 8. Di sini kita juga mau melakukan hal yang sama dengan PC sebelumnya. Kita FTP, kita manggil IP pada server. Nah, username itu sesuai dengan PC yang kita buka. Di sini kita akan buka PC 8. Kita buat 8, terus passwordnya tadi 1234 kita dirkan. Udah, di sini sudah muncul programnya. Selanjutnya kita ke server, terus kita ke text editor. Di sini kita akan buat file, kita ketik aja sembarang, terus kita simpan, Ctrl S, terus kita buat nama file kita seperti putri. Nama file kita contohnya putri gitu, entah apa gitu. Terus di sini kita put nama file kita tambahin .txt. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya di sini ini file kita yang kita buat tadi sudah muncul di servernya. Nah, sekarang kita kita perbaiki dulu itu tampilan dari disk kita. Yang hijau ini kita hapus saja. Kita sudah selesai mengaturnya. Sekarang kita ke PC 0. Kita akan memanggil yang ada di server tadi yang kita buat file tadi. Kita get spasi putri.txt. Di sini file sudah terpanggil. Nah, di sini udah ada putri.txt. Nah, setelah itu kita ke text editor lagi, kita membuka file yang dikirim servernya kepada kita. Nah, di sini kan udah ada putri.txt-nya. Nah, di sini kita klik di server tadi. Yang kita klik halo. Nah, di sini sudah muncul. Dan kita balas lagi. Kita klik hi, terus kita simpan. Terus kita ke PC 0, kita put lagi biar bisa terkirim ke server ke PC lain. Kita put spasi putri.txt lagi. Nah, kita coba di PC lain, dimana kita coba di PC 0. Kita get put itu mengirim, get itu mendownload. Nah, kita coba get di PC 0. Nah, di sini sudah ada. Kita langsung ke text editor yang ada di PC 0. Kita buka filenya. Nah, di sini putri.txt-nya sudah muncul. Nah, di sini yang halo tadi diketik oleh server, yang hi ku diketik oleh PC 0. Nah, kita sudah dapat informasi. Nah, kita balas lagi. Nah, di sini sudah terpanggil di PC 0 tadi, kita tidak bisa mengirimkan lagi ke PC 0 karena kita sudah mengatur RNL-nya. Selanjutnya kita ke server. Di sini kita akan mengatur service, terus kita ke DNS. Kita akan masukkan DNS kita. Jangan lupa untuk on kan. Selanjutnya kita sudah on kan. Kita masukkan putri.com contohnya, terserah namanya apa, pokoknya ada .com-nya. Kita
kita masukkan IP apa, IP server kita. Nah, kita add, di sini sudah ada putri.com. Selanjutnya kita ke desktop, kita ke service, kita ke FTP. Nah, di sini kan sudah ada ini RWDL pada setiap router. Nah, di sini sudah kita atur, kita buat hal yang sama dengan FTP tadi pada email. Kita buat semuanya. Kita buat semua pada setiap PC. Jangan lupa untuk putri.com tadi kita set. Terus kita tambahkan, kita buat semua pada PC tadi yang kita atur di FTP. Di sini saya akan mempercepat videonya. Selanjutnya kita membuat warna di tempat PC lain biar kita tahu yang mana kita akan mengatur elo sama Denny. Kita buat warnanya terserah saja, sesuka hati. Kita tandain di PC 2. PC 7 dan PC 3. Selanjutnya kita ke PC 2, kita ke web browser. Di sini kita coba buat putri.com. Nah, di sini sudah bisa mengakses di PC 2. Kita coba di PC 7. Mohon maaf, di sini agak lag karena komputernya tidak mendukung. Kita buka lagi. Nah, di sini kita putri.com. Nah, udah. Kita sudah bisa. Nah, sekarang coba di sini. Nanti yang kita tandai itu kita akan mengubahnya ke Denny dan lo yang di PC, setiap PC. Kan yang kita tandai itu kan itu kita membuat Denny. Kita membuat Denny. Yang lainnya kita buat lo. Kita di sini cek dulu satu-satu. Kita ke PC 3, kita buat putri.com lagi. Di sini, nah bisa diakses.
Sekarang kita coba ke PC yang kita tidak tandain tadi, contohnya ke PC 1. Nah, di sini kita coba ke PC 1, kita coba ya, kita putri.com. Nah, ternyata bisa. Selanjutnya kita ke PC 1 lagi. Di sini kita klik desktop. Terus kita ke email. Di sini kita akan masukkan email kita. Dimana ini kan PC 0, kita namai saja PC 0. Terus email addressnya kita buat aja pc0@putri.com. Di sini sama juga dengan putri.com, putri juga dengan mail servernya kita buat putri.com juga. Kalau usernya kak tadi kan kita buka ini di PC 0. Nah, PC 0 kita password tadi yang 1234. Kita buat passwordnya. Selanjutnya kita ini di save. Lakukan langkah ini ke semua PC sesuai dengan nama PC-mu. Kamu buka PC-mu dari 0 atau 1, kamu namanya ini tuh sesuai dengan PC yang kamu buka. Nah, selanjutnya kita akan mengatur deny, allow, dan ya deny sama allow. Kita ke server 0 dulu, kita atur di sini yang menggunakan deny apa, menggunakan allow di PC mana. Nah, di sini kita jangan lupa on kan. Nah, di sini ada pilihannya allow sama deny. Kita pilih dulu allow. Ini kita buat IP pada PC. Nah, yang allow itu kan PC 0. Kita buat IP PC 0. Nah, setelah itu kita buat IP, terus ini wildcardnya kita buat aja 0.0.0.0. Nah, di sini kita buat saja sesuai dengan kita tandain tadi yang menggunakan PC 2 itu deny sama PC selanjutnya. Di sini kan PC 0 menggunakan allow. Begitu juga PC 1. Pokoknya ini menggunakan IP pada PC. Video ini saya akan percepat.
Nah, selesai kita mengaturnya, kita akan mengirim pesan. Jadi kita komposer, kita contohnya mengirim pesan ke PC contohnya ke PC 6, kita buat @putri.com. Nah, di sini kita klik apa saja, kita send. Nah, kita akan kirim ke PC 6, kita buka di PC 6, kita lihat di emailnya. Nah, tidak di sini, kita ke itu apa, receive, kita klik. Nah, di sini bisa ngirim itu karena menggunakan allow ke allow. Nah, untuk itu kita reply. Wah, muncul, ini munculnya di sini, mohon maaf salah. Terus kita balas pesannya yang tadi, PC 0 tadi kita balas, salah ngetik, kita harus yang ngetiknya di atas, di itu di atas ya, itu kan tadi yang dikirim oleh PC 0, kita mau kirim pesan lagi, kita buat di atas. Nah, kita balas juga gitu, terus kita send. Habis itu kita ke PC 0 lagi, di sini kita reserve lagi. Wah, di sini udah muncul. Di sini udah muncul punya kita tadi. Selanjutnya kita PC 2. Oh, kita coba di PC 2 ya. PC 2 itu kita kirim pesan ke PC 8. Di sini kita klik sembarang, terserah mau kirim apa, kita send. Kita buka lagi di PC 8. Kita ke email, terus kita receive kan. Di sini tidak bisa karena PC 8 tidak dapat menerimanya karena PC 8 tidak menerima karena itu tadi rename list sama delete tadi. Sekarang kita mencoba PC 2 ke PC 7. Nah, di sini kan karena menggunakan deny, kita coba di sini kan karena kita PC 2 kita kirim ke PC 7 itu tidak bisa karena menggunakan deny. Selanjutnya kita akan men-setting server CLI-nya. Di sini kita akan mengatur telnet. Di sini kita buat config T, tapi di sini gara-gara salah ketik, harusnya config T-nya itu spasi dengan con. Di sini kita perbaiki dulu yang mana yang salah, yang bisa melanjutkan itu kita
enter tapi tidak bisa. Kita coba lagi, kita buka lagi. Oh, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita enter lagi, muncul lagi seperti tadi. Kita tunggu sebentar saja biar kita bisa melanjutkan programnya. Karena di sini sudah bisa, kita lanjut ke config T, enable, terus config T. Di sini sudah bisa. Kita ketik line ft fty 0 spasi 15. Lalu kita ketik password kita tadi yang ada di PC. Kita buat password 1234, login, terus kita exit, lalu enter. Kita buat lagi enable, secret, lalu 234 password yang tadi yang ada pada PC. Terus kita username kan, kita buat saja admin mungkin. Dengan password admin juga bisa, password admin. Kita buat admin, bukan admin. Kita enter, terus kita line kita line fty 015, lalu kita klik login lokal, terus enter, terus kita ke exit, kita enter. Selanjutnya kita itu ke PC0, terus kita ke command prompt, PC0 ke command prompt. Di sini kita ketik telnet dengan IP address yang ada pada PC. Dan kita buat passwordnya tadi apa, admin, terus passwordnya lagi. Di sini agak error, tunggu sebentar, kita cari dulu. Terus kita buat apa tadi, admin, terus salah. Di sini kita lanjut. Kita buat PC 0, username PC. Sebentar kita buat lagi telnet 192 192 bukan 162.54.54.2.1 harusnya .1, kita ganti jadi .1. Kita buat PC 0,
Coba kita buat lagi ya. Di sini kita masih salah, saya lupa dalam pemasukan adminnya tadi. Coba kita buat admin. Nah, di sini kita ulang lagi sampai bisa ya, sampai jangan ada yang error. Kita coba lagi. Di sini kita buat admin, passwordnya admin juga. Nah, di sini salah. Tadi kan kita buat name-nya admin, tapi passwordnya juga admin, jadi kita buat admin aja. Terus kita end, terus kita masukkan passwordnya tadi yang admin, terus show run. Di sini sedang mau runnya, kita tunggu saja sampai bisa. Ini sudah bisa sih karena sudah jalan. Nah, di sini sudah jalan. Saya kebanyakan enter tadi. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ke router 1. Kita lanjut CLI di situ. Kita enable config D, terus kita ke hostname, R1 karena tadi ini kan dibukanya di R1, jadi kita buat R1 IP domain. Lanjut kita ketik IP domain name, terus itu tadi putrigi.com, terus ke crypto key generate. Kita buat RSA, terus kita enter. Di sini kita enter saja. Di sini kan sudah muncul R1 config D, R1 con. Lanjut kita buat username, password. Kita buat username admin, password admin. Selanjutnya kita line FTY, terus transport input SSH. Lanjut ke login, lokal spasi, terus kita login lokal, enter, exit, terus kita enable secret. Password kita tadi yang di PC 1234, terus kita exit lagi. Nah, selanjutnya tadi kan sudah di exit, kita ke PC 3. Di PC 3 kita command prompt. Di command prompt kita buat lanjutkan dengan SSH -1 admin,
enggak -1 -l, terus kita masukkan IP address yang ada pada PC3 menggunakan .1. Kita masukkan passwordnya, yaitu 1234 yang ada pada PC tadi. Di sini masih invalid, kita buat ulang lagi. Ingat -l bukan -1. -l password kita buat, kita coba admin jadinya. Kita buat S1 itu enable password, tadi itu admin juga ya. Di sini sudah selesai programnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon maaf. Terima kasih buat semuanya.